Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin gitu kita udah bahas beberapa tentang metode yang MCDM, multi criteria decision making. Nah, kali ini saya buat video untuk penyelesaian permasalahan untuk MADM atau multi attribute decision making. Nah, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nah, jadi SAW ini lebih dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot ya. Jadi konsepnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif untuk semua atribut. Nah, rumusnya sih seperti ini. Nah, untuk penyelesaiannya lebih mudah, kita langsung ke kasusnya saja. Nah, kasus yang pertama ini. Jadi sebuah perusahaan di DIY ingin membangun sebuah gedung yang akan digunakan sebagai untuk tempat penyimpanan sementara hasil produksinya. Nah, ada 3 lokasi yang akan jadi alternatif. Yang pertama, alternatif pertama itu Ngemplak, yang kedua alternatif kedua Kalasan, lalu alternatif ketiga Kota Gede. Nah, ada 5 kriteria atau 5 atribut di sini ya yang menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, C1 jarak dengan pasar yang terdekat, lalu C2 kepadatannya sekitar lokasi ini, lalu C3 jarak dari pabrik, C4 nya jarak dengan gudang yang sudah ada, lalu C5 harga tanah untuk lokasi. Nah, di sini ada rating kecocokan untuk setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan nilai 1 sampai 5. Dia punya penilaian sendiri. Yang pertama itu sangat buruk, kedua buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Nah, dari kriteria tersebut ada memiliki tingkat kepentingan di masing-masing kriteria. Untuk 1 tuh dilambangkan sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Nah, di sini sudah disediakan tabel ya. Jadi kita lihat ini, tabel ini itu melambangkan rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Jadi cara bacanya seperti ini. Untuk yang pertama contohnya ini alternatif yang 1. Alternatif pertama A1, dia untuk kriteria yang pertama yaitu jarak dengan pasar terdekat. Itu nilainya 4, artinya baik. Lalu yang C2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi, nilainya 4, baik juga. Yang C3, jarak dari pabrik, nilainya 5, sangat baik. Lalu untuk yang kriteria yang keempat, jarak dengan gudang yang sudah ada, itu nilainya 3, cukup. Nah, yang harga tanah untuk lokasi nilainya 3, cukup juga. Nah, cara bacanya seperti itu. Nah, ini biasanya diisi oleh si pengambil keputusan dengan istilahnya bisa juga melakukan, untuk kasus-kasus tertentu mungkin melakukan kuesioner, atau langsung dari pengambil keputusannya dia membuat rating kecocokannya dulu untuk masing-masing alternatif pada setiap kriterianya. Lalu pengambil keputusan dia memberikan bobot. Nah, bobot referensi ini untuk masing-masing kriteria. Jadi kriteria pertama C1 itu bobotnya 5 artinya sangat tinggi. Jadi sangat istilahnya pengambil keputusannya dia dominasinya di yang pertama itu di C1. Nah, lalu yang C2 itu rendah. Jadi tingkatannya ya rendah lah untuk kriteria yang 2, kepadatan penduduk, tidak terlalu istilahnya tidak terlalu dipertimbangkan. Lalu ada yang kriteria C3, ini 3, artinya cukup ya, sedang-sedang aja lah gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya ya, kita langsung masuk saja ke penyelesaian kasus ini. Jadi cara penyelesaiannya itu nanti seperti ini ya. Kita langsung pakai rumus saja karena data-data yang kita dapat di sini kan merupakan bentuknya dalam bentuk rating ya, bukan data aktual.
bukan berarti aktual. Maksudnya misalnya seperti jarak harusnya sini satuannya kilo semua seperti itu, ini kilo. Kepadatan penduduk harusnya berapa jumlah orangnya, jaraknya juga berapa kilo, seperti itu. Ini kan bentuk datanya kan berupa data rating, jadi penyelesaiannya lebih mudah. Nah, untuk penyelesaian selanjutnya nanti jika ada kasus, data-data yang di kriteria ini berupa data-data aktual atau real di lapangan yang kita ambil dari step alternatif ini nanti ada di bagian kedua penyelesaiannya. Oke. Baik, jadi penyelesaiannya yang pertama langsung saja kita buat metrik untuk metrik X ya, untuk mencari nih masing-masing nilai R di sini. Kita mulai dari R11 tuh di sini ya. Jadi rumusnya sama untuk semua R ini, rumusnya sama. Jadi mulai dari titiknya ini, angka 4 di R11 dibagi dengan maksimal nilai di kriteria tersebut, di kriteria 1. Nah, ini kita kunci angkanya di maksimalnya. Nah, lalu hasilnya 0,8. Lalu yang R21 itu sama, jadi dia nanti angka 3 dibagi dengan maksimalnya dari ketiga angka ini. Dan kalau di sini di Excel tuh tinggal di istilahnya apa, ditarik aja ke bawah angkanya ya. Jadi ini R31. Lalu untuk cari R21, R22 ya, caranya sama. Jadi nilai angkanya di R21 itu bukan R21 ya di sini. Ini R12, R22, R32. Nah, di sini. Jadi sini 2 semua di sebelah kanan ini. Ini caranya nilai R12 di sini nilainya 4 dibagi dengan maksimal dari ketiga nilai di C2 ini. Nah, seperti ini. Untuk kita kunci saja angkanya. Lalu kita tarik ke bawah ya, karena nanti masing-masing. Jadi 3 dibagi dengan maksimal dari angka ketiga ini. Nah, seperti itu. Ini sama juga dilakukan untuk kriteria-kriteria selanjutnya. Jadi kita hitung lagi untuk yang R13, R23 sama R33. Ini caranya sama. 5 dibagi maksimal dari 3 angka. Ya. Lalu kita tarik saja angkanya ke bawah. Nah, jadi terus lanjut ke R41, R14, R24 sama R34. Jadi nilainya 3 dibagi maksimal dari ketiga angka ini ya. Aku saranin untuk kalau ngerjain yang kasus simpel-simpel saja, datanya banyak, ya paling enak menggunakan Excel sih memang. Lalu R5, R15, R25, R35. 3 dibagi maksimal dari ketiga angka. Nah, seperti ini. Jadi kita temukan matriks X-nya, ini bentuknya nanti. Nah, bagaimana sih caranya mengambil keputusan dari nilai ini? Nah, caranya kita harus membuat istilahnya meranking dari step alternatif dengan hasil matriksnya ini. Jadi kita ranking untuk alternatif yang pertama ini
cara hitungnya ya. H1 itu nilainya nanti kita lihat, si pengambil keputusan kan memberikan bobot referensi, jadi dia memberikan, ya sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, jadi dia memberikan bobot mana yang paling penting dan mana yang tidak terlalu penting. Jadi yang 5 paling penting, 2 paling istilahnya ya tidak terlalu penting. Nah, di sini kita masukkan angkanya untuk masing-masing kriteria. Jadi nanti di sini 0,8 dikali 5 seperti itu, 1 dikali 2, angkanya taruh di sini aja ya. Ini 5, ini kali 2, ini kali 3, ini kali 4, ini kali 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini masing-masing. Jadi nilainya untuk alternatif pertama nanti akan 0,8 dikali bobot referensinya untuk C1 kan 5. Nah, ini kita buat seperti ini. Lalu nanti yang ini sama, jadi nilai angkanya R11 tadi, R12 dikali dengan bobotnya. Ini kita patenkan aja angkanya di sini ya, supaya nanti di A2 dan A3 itu nilainya bisa langsung ketemu. Lalu yang ini juga sama, untuk R13 itu 1 dikali bobot referensinya 3. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang R14 ini 1 dikali bobot referensinya 4 ya. Tarik ke bawah. Lalu yang terakhir ini 1 dikali bobot referensinya ini 3. Nah, ini kita sudah ketemu ya. Setiap alternatif itu kita sudah dapatkan nilai-nilainya. Lalu di sini kita total. Ini jumlahnya. Jumlah ke samping seperti ini ya. 12-an ya ini. Ini dijumlah ke sini. Lalu kita total. Nah, ketemu hasilnya, lalu kita ranking. Kita buat ranking. Di sini mana yang terpilih. Jadi pengambil keputusan itu akan memilih ya nilai ini yang paling besar. Nilai besar artinya apa? Artinya pilihan itu yang paling baik. Jadi kita cari saja maksimal dari angka yang ketiga ini. Artinya 16 ya. Sehingga ini kita sudah dapatkan solusinya. Untuk permasalahan kasus ini itu lebih jadi seperti ini. Sebentar. Nah, dalam penyelesaian kasus ini itu dia yang paling baik itu mengambil alternatif yang A1 karena memiliki nilai yang paling besar. Nah, seperti itu untuk penjelasan saya mengenai kasus MADM untuk metode Simple Additive Acting Method. Nah, selanjutnya ke bagian 2 nanti ada video selanjutnya untuk bagaimana sih menyelesaikan kasus yang isinya itu data-data real ya. Penyelesaiannya menggunakan metode SAW seperti apa. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.